berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigasi dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya periode 2008 sampai dengan 2018 sejumlah 16 triliun 807 miliar 283 juta 375.000 rupiah. Terhadap tersangka pada malam hari ini dilakukan penahanan. Pak Prabowo sebagai presiden barusan dibikin pusing kepala oleh Bahlil. Sekarang pasti dibikin pusing kepala oleh Kementerian Keuangan yang dijunjung tinggi sebagai lembaga dengan insentif tertinggi, dengan standar moral tertinggi. Ternyata dirjen anggarannya itu ditangkap kejaksaan. Tentu impactnya orang bertanya, moral apa, kepemimpinan moral apa yang menyebabkan sang dirjen itu melakukan moral hasad dalam kedudukannya sebagai dirjen anggaran. Artinya orang minta juga pada akhirnya orang minta pada Sri Mulyani sebagai menteri itu, Anda tidak berhasil menjaga integritas dari kementerian Anda, kementerian yang paling sensitif dalam upaya untuk memastikan bahwa investor asing akan masuk. Ini wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, Sri Mulyani dianggap adalah orang yang loyalis Pak Jokowi. Salah satu orang di Kabinet Merah Putih saat ini terindikasi oleh publik sebagai ternak Mulyono, dan selama ini Sri Mulyani juga dianggap oleh para buzzer sebagai Menteri Keuangan terbaik Indonesia. Namun terbaru Dirjen Keuangan Kementerian Keuangan anggota Sri Mulyani tertangkap karena kasus korupsi diduga sebesar 16,8 triliun rupiah. Bagaimana mungkin Ibu Sri Mulyani, orang bermasalah seperti ini, diangkat menjadi dirjen yang segala pos-pos keuangan di mana akan mengalir ditentukan, tapi orang cacat rupanya dan sudah ditangkap, dan ini sudah menjadi jawaban bahwa perlahan-lahan Pak Prabowo juga menyingkirkan orang-orang yang terindikasi loyalis Pak Jokowi. Apakah ini betul atau tidak? Kita dengarkan selanjutnya. Kejutan, bukan anggaran yang cair, tapi dirjen anggaran yang ditangkap. Biasanya sibuk hitung uang negara, sekarang hitung hari menuju sidang. Dulu pegang kebijakan, sekarang pegang berkas perkara. Dari rapat dengan pejabat, pindah rapat sama pengacara. Kejagung kasih pesan jelas. Ini bukan wacana, ini aksi nyata. Mau jabatan tinggi atau rendah. Kalau nyolong, ya tetap dikejar. Dulu banyak yang bilang hukum cuma tajam ke bawah. Tapi sekarang, hati-hati. Tebang pilih udah basi. Satu persatu. Yang nakal mulai tumbang. Kejagung makin gaspol yang gede pun bisa kena. Buat yang masih merasa aman, mending mulai was-was. Kalau kemarin dirjen anggaran, besok siapa lagi? Tenang. Kejagung pasti kasih kejutan berikutnya. Jangan lupa pantau. Ini bukan sinetron. Ini fakta nyata. Dirjen Anggaran Departemen Kementerian Keuangan ditangkap, yaitu berita kriminal. Anggaran dipotong oleh Presiden untuk penghematan, itu berita ekonomi. Tetapi kalau Dirjen Anggaran ditangkap ketika justru anggaran dipangkas untuk penghematan, itu artinya kerakusan dari sang Dirjen Anggaran itu melebihi kemampuan kita untuk membayangkan tersedianya makanan siang bergizi. Ini soal serius karena Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan mengupayakan supaya insentif pegawainya itu di atas kementerian rata-rata tuh. Mungkin gajinya pasti atau tunjangan macam-macam. Tetapi ketika berita ini muncul, orang bertanya, moral apa yang sudah dibangun oleh Sri Mulyani sehingga integritas hari ini runtuh semua tuh. Ini Dirjen Anggaran yang tempat semua orang merasa memerlukan akses pada dia. Ternyata yang bersangkutan itu punya masalah hukum, punya masalah etika, punya masalah moral, dan punya masalah yang akhirnya ditemukan oleh kejaksaan. Jadi kita mau tuntut sebetulnya, publik mau tuntut apa yang terjadi di Departemen Keuangan. Sementara kita menuntut, kita mengerti bahwa kesulitan ekonomi rakyat itu tidak bisa ditutup-tutupi itu. Jadi kontrasnya mulai terlihat. Kontras apa? Ya bukan sekedar disparitas, tapi kontras etis.
kementerian disuruh berhemat dengan impact bahwa pertumbuhan ekonomi akan terhambat karena tidak ada dana trickle down dari pemerintah, state spending ke wilayah masyarakat sipil, UMKM segala macam. Sementara sang dirjen itu koruptor. Sementara di publik ada isu supaya Jokowi diadili. Jadi kita ada di dalam satu kekacauan sebenarnya unorganized political culture, unorganized political ethics, segala halnya terlihat unorganized. Tapi dalam keadaan unorganized itu, satu hal yang ingin dimintakan kejelasan oleh publik adalah peran Sri Mulyani apa kalau begitu di situ. Bukankah Sri Mulyani yang memulai tema integritas, memulai tema supaya ada kebersihan, sidak kiri kanan tuh masuk ke pelabuhan untuk memastikan bahwa tidak ada satupun rupiah yang dipakai untuk manipulasi cukai, pajak segala macam. Terus sekarang ada di Jakarta. Jadi harusnya Sri Mulyani datang ke depan publik dan terangkan apa yang terjadi sebetulnya, kondisi moral apa yang ada di dalam Kementerian Keuangan sehingga seorang pejabat tingginya itu ditangkap oleh jaksa. Saya membayangkan bagaimana perasaan Pak Prabowo dalam situasi ketika dia melakukan penghematan besar-besaran, pemangkasan anggaran itu juga gila-gilaan gitu, tapi ternyata dirjen anggarannya itu ditangkap karena terlibat dalam kasus korupsi. Coba kita bandingkan berita hari ini. Dipimpin oleh Dr. Khatib Basri, Dewan Ekonomi Nasional bertemu dengan Presiden Prabowo untuk mengulas dan membahas impact dari kebijakan politik dan kebijakan ekonomi dan kebijakan imigrasi dari Donald Trump terhadap Indonesia. Lalu dirumuskan di situ bahwa akan buruk sebetulnya impactnya, kecuali Indonesia bersiap-siap untuk menerima semacam berkah tersembunyi bila Trump pasang tarif besar ke Cina, lalu Cina nggak bisa lagi ekspor ke Amerika, lalu perusahaan-perusahaan di situ cari kapiler karena jantung utamanya tersumbat, cari kapiler, salah satu kapiler ada Indonesia tuh. Lalu dibayangkan bahwa akan banyak investasi masuk ke Indonesia justru sebagai akibat dari penerapan tarif 10% ekspor Cina ke Amerika. Lalu kita bergembira tuh, walaupun itu sangat mungkin tidak terjadi. Tiba-tiba ada berita bahwa Dirjen Anggaran itu ditangkap Kejaksaan Agung. Jadi kita lihat kontrasnya tuh. Baru Dr. Khatib Basri menerangkan bahwa kita perlu memperbaiki iklim investasi, hanya karena itu yang memungkinkan relokasi manufaktur dari Cina ke Indonesia, maka investor akan melihat bahwa Indonesia itu potensial, lalu kita dapat berkah tersembunyi. Nah, berkah yang kita peroleh sekarang adalah dirjennya di Dirjen Anggaran itu sebagai simbol kemasukakalan pengelolaan keuangan kita itu ditangkap oleh kejaksaan. Itu ada berkah buruk buat kita karena investor akan berpikir ulang, gimana mungkin kita mau investasi dalam sebuah negara seperti Indonesia yang selama 10 tahun ini menjanjikan iklim investasi, bahkan dengan membagi-bagikan kemudahan atau insentif ini sana situ, tuh tax amnesty atau tax holiday segala macam itu. Pada akhirnya dirumuskan oleh para investor asing ini bahwa Indonesia tidak layak karena bahkan Dirjen Anggaran itu ditangkap oleh kejaksaan. Jadi itu intinya sebetulnya kenapa kita terus menginginkan ada semacam satu expose besar dari Presiden Prabowo tentang keadaan ini, apa sebetulnya keadaan di kita. Pak Prabowo sebagai presiden barusan dibikin pusing kepala oleh Basri, sekarang pasti dibikin pusing kepala oleh Kementerian Keuangan yang dijunjung tinggi sebagai lembaga dengan insentif tertinggi, dengan standar moral tertinggi. Ternyata Dirjen Anggarannya itu ditangkap kejaksaan. Tentu impactnya orang bertanya, moral apa, kepemimpinan moral apa yang menyebabkan sang dirjen itu melakukan moral hasad dalam kedudukan sebagai Dirjen Anggaran. Artinya orang minta juga pada akhirnya orang minta pada Sri Mulyani sebagai menteri itu, Anda tidak berhasil menjaga integritas dari kementerian Anda, kementerian yang paling sensitif dalam upaya untuk memastikan bahwa investor asing akan masuk. Ini wajar ya kalau publik kemudian juga meminta pertanggungjawaban Sri Mulyani, karena Dirjen Anggaran adalah pembantu Sri Mulyani yang dipercaya mengelola pos yang sangat strategis. Sementara Sri Mulyani sendiri kan selalu menggembar-gemborkan slogan Kementerian Keuangan yang berintegritas, dan ini cuma bukan hanya slogan begitu saja, karena ini ada kompensasinya. Mereka ini kan dapat remunerasi yang paling tinggi di antara pegawai-pegawai yang lain. Jadi integritas seperti apa gitu kalau
dia sendiri terlibat dalam korupsi ini, menggarong duit yang kepercayaan dari masyarakat ya karena asuransi ini. Jadi kita sebetulnya ada dalam situasi kedaruratan moral, kedaruratan kepemimpinan moral tuh. Karena itu layak orang menuntut supaya juga Sri Mulyani dievaluasi, karena di dalam keadaan kedaruratan ekonomi, kedaruratan politik, justru terjadi moral hasad di Kementerian Keuangan. Tentu Dewan Ekonomi Nasional jadi semacam sounding board, tempat Presiden melihat peluang atau mencari jalan pintas, jalan yang lebih taktis untuk mengatasi kedaruratan ekonomi itu, supaya kabinet bisa di-brief dengan cepat. Jadi upaya strategis atau upaya taktis dari DEN untuk memberi presiden secara cepat-cepat, karena perkembangan politik luar negeri Amerika itu mungkin bisa mengguncangkan dunia dalam urusan dengan upaya untuk mengevakuasi penduduk Gaza dan upaya untuk menghalangi imigran masuk ke Amerika, upaya untuk menahan invasi dari produk Cina, upaya untuk memenangkan perang dagang. Semua itu kan ada di dalam kalkulasi Donald Trump yang sekarang pasti sedang berupaya untuk mencari siasat supaya seluruh ide dia itu yang dia janjikan selama kampanye itu bisa diwujudkan cepat-cepatnya. Tetapi sekali lagi, apa yang dipikirkan oleh Dan secara detail itu tidak terhubung dengan keadaan selama 10 tahun ini kan. Jadi insentif yang dijanjikan oleh Jokowi, terutama soal IKN, terutama soal kerjasama energi terbarukan, itu tidak menggiurkan bagi modal asing, bagi investor asing. Nah, kita mulai menduga bahwa dalam keadaan kesulitan ekonomi yang tidak mungkin juga secara cepat-cepat diajukan sebagai atau dicarikan jalan keluar oleh DEN, karena DEN hanya mampu atau memang hanya bertugas untuk memberi opsi-opsi, sementara keputusan politik ada pada Presiden Prabowo. Jadi sekali lagi ini berimpit di situ kesulitan ekonomi, kekacauan orientasi politik karena perubahan geostrategis global, dan defisit dalam moral kepemimpinan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan juga menjadi sebetulnya menjadi faktor untuk dipertimbangkan dalam proses reshuffle nanti kan. Tapi orang mungkin merasa bahwa kalau reshuffle nanti akan ada keguncangan karena mulai lagi pembentukan kabinet baru, investor merasa bahwa kok nggak ada yang benar di Indonesia nih, barusan dibentuk udah di reshuffle lagi kabinetnya. Tapi konsekuensi itu mesti diambil oleh Presiden Prabowo. Jadi sekali lagi kita ada dalam satu ukuran radikal, yaitu mau melanjutkan kabinet ini dengan beban perilaku para menteri yang buruk, perilaku aparat yang buruk, atau kita lakukan, bukan kita maksudnya Pak Prabowo, lakukan semacam ya amputasi yang agak total supaya betul-betul dihidupkan lagi harapan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo bisa jadi sinyal kuat bahwa Indonesia sedang sangat berupaya untuk menumbuhkan kembali kepercayaan investor asing. Nah, yang lebih yang lebih berat lagi saya kira ini soal bagaimana mungkin ini ya, soal berkaitan investor ini ya, investor asing misalnya menaruh kepercayaan terhadap Indonesia kalau pejabat tinggi yang menjaga otoritas keuangan kita perilakunya lancung semacam itu. Tadi Anda menyinggung pertemuan Hatip Basri dengan Pak Prabowo sehari yang lalu, itu kan dia anggota Dewan Ekonomi Nasional, mereka mendiskusikan tentang peluang ekonomi yang bisa diambil ketika kemudian Cina itu dihajar oleh Trump dengan tarif yang sangat tinggi. Jadi sebelum kita membahas impact dari kebijakan Donald Trump di bidang ekonomi dan politik atau juga di bidang kebudayaan, ini impact terhadap Indonesia, sebaiknya kita perhatikan dulu kapasitas kita untuk menampung atau mengolah impact itu secara ekonomi, secara politik, maupun atau apalagi secara etik, supaya betul-betul ketika angin sepoi-sepoi itu mulai menggoda para investor untuk masuk ke Indonesia atau memindahkan bisnisnya dari Cina ke Indonesia, tersedia satu infrastruktur birokrasi yang bersih, tersedia satu kebijakan yang masuk akal yang memungkinkan kita dinilai sebagai layak investasi kan. Jadi percuma kita teriak-teriak wah kasih iklan investasi buat investor asing itu, beri mereka insentif yang memungkinkan mereka betah di Indonesia. Sementara setiap hari masyarakat internasional atau financial market, global financial market, pemain-pemainnya menatap dengan mata terbelalak bahwa Indonesia itu setiap hari ada problem hukum, setiap hari ada problem
instabilitas politik. Jadi siapa yang mau masuk di negeri yang kacau secara hukum, defisit secara etika, dan tidak stabil secara politik? Nah itu saya Dulu kira atur anggaran, sekarang berujung di tahanan. Inilah mimpi buruk Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rahmatarwata yang biasanya nentuin duit negara miliaran sampai triliunan rupiah, sekarang malah masuk daftar tahanan. Kejagung nggak main-main, langsung jemput dia di kantornya. Lagi asik di kursi empuk birokrasi, sekarang siap-siap duduk di jeruji besi. Oh my god, Dulu, dengan kekuasaan di tangannya, ia menentukan kemana uang rakyat mengalir. Sekarang, ia harus mempertanggungjawabkan aliran dana yang diselewengkannya. Ironis ya, dari sosok yang seharusnya menjaga keuangan negara, malah menjadi mafianya. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Penetapan ini terkait perannya saat menjabat sebagai Kepala Biro Asuransi periode 2006 hingga 2012. Dalam perannya tersebut, Isa diduga memiliki andil dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya yang berujung pada kerugian negara. Untung Kejagung sigap. Kalau nggak mafia anggaran, bakal terus bebas bikin negara boncos. Ya, sebuah analisa ini memang sebuah langkah yang tepat. Ini bisa benar, bisa salah, tapi publik memang bahkan sejumlah aktivis hingga hari ini terus menyuarakan agar Presiden Prabowo Subianto menyingkirkan, memecat, mengganti orang-orang yang ada di lingkarannya, di sekitarnya, apalagi di Kabinet Merah Putih yang terindikasi oleh publik sebagai ternak Mulyono alias loyalis Pak Jokowi. Karena itu dipandang akan menghambat seluruh cita-cita besar Pak Prabowo, program-programnya, karena jika mereka terbukti dan itu akan lebih loyal kepada Pak Jokowi, lebih mengikuti instruksi Pak Jokowi ketimbang menjalankan program-program Prabowo Subianto, dan itu yang dikatakan pengamat selama ini. Dan salah satu kecerdikan Pak Prabowo memang strategi perang di sini, bahwa memang akan menghebohkan jika yang disingkirkan itu adalah langsung menteri-menterinya atau ditersangkakan ketika tersangkut dalam kasus, tapi ini dia mulai dari kecil-kecil, dari pinggiran, sehingga di sini ternak Mulyono tidak bisa lagi memaksakan, atau bahkan Pak Mulyono tidak bisa lagi membawa agenda kepentingan politiknya kepada Presiden Prabowo. Jadi di sini kenapa orang-orang di sekelilingnya ini perlahan-lahan disingkirkan, ini juga satu strategi cerdas dari Prabowo Subianto agar mereka-mereka yang duduk di Kabinet Merah Putih ini berpikir, ini Pak Prabowo tidak main-main, ini Pak Prabowo sangat serius untuk memajukan ekonomi Indonesia, dan jangan pernah bermain-main dengan di Kabinet Merah Putih, karena Pak Prabowo Subianto dengan tegas akan menindak seluruh pelaku-pelaku seperti apa yang menimpa Dirjen Keuangan ini. Dan ini memang sangat mengherankan ya, Ibu Sri Mulyani dianggap sebagai menteri terbaik, tapi kenapa mengangkat sekelas Dirjen ini orang-orang yang punya masalah, dan tidak main-main, angka yang sangat fantastis, 16,8 triliun. Apakah Sri Mulyani akan ikut terseret dalam pusaran kasus ini? Publik dan netizen itu sudah menyalakan, sudah agar menyerukan agar Ibu Sri Mulyani juga ikut diperiksa, karena bagaimana mungkin anggotanya bisa terlibat dalam hal ini, sedangkan atasannya tidak. Tapi ini sahabat Pena Ufuk perlu diketahui, ini Dirjen ini kasus korupsinya ketika di Jiwasraya ya. Tapi yang menjadi catatan tentu dia punya rekam jejak korupsi, tapi Sri Mulyani tetap mengangkat dia sebagai Dirjen yang mana dia yang mengetahui seluruh aliran-aliran uang kemana saja. Dan sahabat Pena Ufuk, di sini kita tidak membenci siapapun, kita mengkritik kebijakannya karena tujuan kita sama, adalah ingin melihat Pak Prabowo ini membawa Indonesia semakin maju, ekonomi Indonesia semakin bertumbuh, dan rakyat Indonesia semakin sejahtera. Intinya tujuan kita sama, kita tidak boleh mencaci, menyerang, dan mencela secara pribadi, tapi mari kita berdialog secara intelektual, berdialog dengan gagasan dan juga ide-ide untuk mempertemukan kepentingan bersama kita, tujuan bersama kita, Indonesia bangkit, Indonesia kuat, dan rakyatnya sejahtera. Sekian, terima kasih.